sakit itu sakit secara non fisik. Nek sakit fisik mau ki gampang. Nek lecet kuwi yo iki obat merah. Dipending. Dipending. Enggak. Mas Jono sering berapa? Tahu ya obatnya? Akhir kalau dia punya sakit, tahu? Silakan dipaki. Karena dia tahu ya. Itulah kemajuan anak sekarang. Dia istilah jadi kurang ngerti. Nah, kita lanjut. Semua pernah merasakan sakit. Nah, sakit itu terjadi itu karena dua hal. Bisa sakit itu dikarenakan dari kita sendiri, dan yang kedua dari luar diri kita. Tahu ya? Sakit itu ada dua hal. Bisa disebabkan diri kita sendiri atau di luar diri kita. Contoh diberi orang lain. Contoh disakiti melalui kata-kata teman kita yang lain. Kalau dari kita sendiri, soalnya memang dijaga, itu bisa terjadi. Nah, dari hal ini saudara-saudara yang terkasih, ada satu buku yang judulnya Hurt People, bukan heart. Kalau heart itu hati, hurt hati. Nah, dari judul buku ini menimbulkan banyak pertanyaan. Artinya di sini orang yang sakit akan menyakiti orang. Hati-hati. Orang yang sakit itu akan menyakiti orang. Nah, biasanya kalau kita tersakiti oleh teman kita, biasanya teman kita itu juga sakit, pernah merasakan atau sedang merasakan sakit. Oh, mungkin ini dari kancane iki ora apik, berarti wong iki yo sakit bakal kurang apik. Ini yang terjadi. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang luka biasanya juga akan menyakiti atau melukai orang lain. Hati-hati ketika kita itu dituduh menyakiti orang lain. Coba introspeksi. Nek ngomong berarti awake dhewe ten loro ati loro. Gitu ya. Nek awake dhewe iki ning wong liya iki apik, ning kancane iki yo apik, berarti keadaan diri kita itu sedang baik-baik saja. Ada yang merasa tersakiti sih? Antara satu dengan yang lain dan ada di sini podo-podo pemuda remaja yang hijau. Misalkan tahun, misalkan saya tersakiti oleh kata-kata Pak Wahyu. Ada? Tangannya dadanya selain mantuk. Berarti ada sesuatu ya. Tangan ya. Boleh. Nek ada yang seperti itu berarti Mas Wahyu ini sedang sakit ya. Karena menyakiti orang lain. Itu ya. Itu yang menjadi tanda atau ciri khas. Nek hatinya baru terluka, biasanya orang ini juga akan melukai orang lain. Hati-hati dengan ini. Nah, kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Bagaimana kesaksian tentang hal ini di dalam Alkitab? Ada nggak orang yang seperti itu? Kalau saudara-saudara membaca dari 2 Raja 16 ayat 14, ada seseorang yang namanya Simei. Simei itu adalah keturunan keluarga dari Saul. Dia selalu berhidup pada waktu itu. Dia selalu mencaci maki Daud. Sebab apa? Dia mempunyai dendam pada Daud. Dia sedang tidak baik-baik saja dengan Daud. Kita tahu bagaimana kelakuan Saul, kata Saul dan Daud berdua. Sehingga ada dendam di dalam hatinya. Dia sakit, sehingga dia cenderung menyakiti orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah terkasih dan juga anakku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tapi ada juga yang namanya hell people. Artinya orang yang sudah sembuh dari setan, dia akan menularkan kesembuhannya atau kesehatannya juga kepada orang lain. Kalau kita merasa dibuat nyaman orang lain atau saudara kita yang lain, berarti saudara kita itu sedang baik-baik sehat. Maaf, berarti saudara kita itu sehat. Nek mau wong isih senengane gawe kacilakane kancane, wong kuwi ora sehat. Ada gangguan. Ya. Wis pokoke wong nek ngono kuwi dhewe nek gangguan. Nek awake dhewe nanggepi wong kaya ngono, awake dhewe yo nek kan itu ya. Hanya dengan itu. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita harus bisa seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf pada waktu itu diperlakukan oleh saudara-saudaranya, disakiti, disiksa, bahkan dijual, tapi Yusuf ini tidak menyimpan dendam kepada saudaranya. Ini yang namanya people. Orang yang disembuhkan, orang yang sehat akan memberikan transformasi kepada orang Yusuf. Wis dilarang lakukan, aku bakal dendam. Sebab di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, kasihilah musuh. Apalagi di dalam Rasul itu kita sudah dikeluarkan dari untuk mengasihi musuh kita. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya di dalam setiap kehidupan kita pasti akan diperhadapkan dengan dua hal ini yang kami sebut hurt people dan juga help people. Kita bisa mengoreksi diri kita. Kita masuk golongan yang mana? Suka menyusahkan orang lain, atau justru suka mentransfer kebaikan kita kepada orang lain? Itu diri kita yang dan juga saudara-saudara kita. Lalu kue diakui apa? Berarti kue orang. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana seharusnya sikap kita mensikapi hal yang saya sampaikan sebagai anak-anak
Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara bisa melihat di tayangan. Kalau itu orang tujuan juga hilang itu. Ini ketika kita diperhadapkan dengan kondisi kehidupan kita tadi, apa sikap kita sekarang? Yang pertama, kita harus mengakui luka di dalam diri kita. Akui luka di hatimu. Nah, di sini di dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan dekat orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini dasar firman Tuhan. Dan Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin dilakukan sangat besar kuasanya. Kadang-kala ketika kita merasa diri kita itu sakit, tapi tidak mau mengakui, entah di depan saudara kita, bahkan di hadapan orang rumangsane sehat. Wong iki nek rumangsane sehat, biasanya justru malah beda. Iya kan? Wong edan iki rumangsane jadi sehat. Iya kan? Nek wong sehat, rumangsane jadi edan. Wong sehat iki rumangsane awake dhewe sehat utawa awake dhewe edan. Paham gak? Nek wong edan rumangsane awake dhewe iki sehat. Nek wong sehat iso rumangsane nek dhewe dhewe sehat utawa itu ya. Paham ya? Jangan mau sesuatu kowe Mas. Edan. Sehat. Iya. Nah, kemudian bukan hanya mengakui hadapan Tuhan saja yang penting, tapi juga dengan orang-orang yang dapat kita percaya, biasanya sharing. Ya kan? Sama teman dekat atau yang dikatakan sahabat. Sekarang sudah banyak sharing kamu beri satu-satu. Gitu ya? Ada yang sharing nantinya. Wah, kamu juga benar. Gak tahu saya sama apa yuk ketika punya masalah. Gak mau gak? Karena apa? Hah? Masalah yuk? Gak pernah saya sama apa yuk? Yuk kan lu kayak calon berito. Nah, deket pacaran. Ya, ini bahkan untuk anak muda sekarang untuk membuka kebukaan ketika ada masalah, biasanya malu, malah lebih cenderung percaya dengan dirinya aku iso, orang peluang. Tapi firman Tuhan menerangkan itu kepada kita semua. Nah, di dalam diri 4 ayat 6 sampai 7, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan apa yang menjadi pergumulan hidupmu itu kepada Tuhan melalui doa. Berapa kali dari bangun tidur sampai saat ini dengan berdoa? Bangun tidur doa yang tidak kacau.
Jangan situsnya. Ada yang pasti tidak berdoa. Jujur. Orang jujur itu dikasih itu, nah, walaupun jujurnya tidak itu yang jujur. Ada jujur tidak maju, jujur. Cuma satu orang yang tidak berdoa. Yang jujur cuma satu orang nih. Dua, mudah. Ada lagi? Nyanyi akhir-akhir. Tapi di sini saya beryakin masih ada sesuatu yang tersembunyi. Sebenarnya masih ada ya, tapi kami itu tidak pernah kami masuk. Bukan berarti kita lebih melihat ya. Itulah bukti itu berbeda di situ. Bisa tahu. Jadinya ada yang iya kan? Masuk, berarti lanjut. Nah, dengan berdoa dan menyalurkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita dapat merasakan damai yang menyatakan ini. Wong kita buka apa sing dadi pergumulan itu kepada Tuhan. Nanti itu merasakan seperti halnya ketika kamu punya sahabat. Wong ini ngomong permasalahan yang berkaitan sahabat ini masalahnya blok. Ini yang apalagi sendiri akan memberikan satu kewajiban. Ketika beliau jujur di hadapan Tuhan. Next. Yang ketiga, mengampuni orang yang menyakiti. Ini yang sulit. Tadi saya katakan kasih yang musuh. Ada yang lainnya pada saat ini sedang punya lawan musuh. Tidak. Ada nggak? Jadi lagi ngasih dia berkurang. Itu ya, ada yang pada saat ini sedang mempunyai musuh tidak baik-baik saja. Tidak ada. Ambil apa ini? Siapa berita ini? Kalian masih benar, ini semua baik-baik saja ya. Tidak punya musuh. Di sebelah sama dunia ada yang gede. Kayak saya dulu dengan dulu siapapun apapun. Bulan mati kok senang. Komputer. Kalau sudah komputer itu saya mau katakan. Satu dari mana di guru ini ada aku. Tapi di itu. Jadi di poin ketiga kita harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Artinya ketika kita sudah mengampuni, hati kita itu merasa senang. Orang dimusuhi, ayo. Dia tuh kemana-mana, enjoy, santai. Itu ya, menjadi bisa jadi. Ya kan? Ketemu kancane, ketemu gurunya, ketemu pendetanya, ini. Padahal pendeta itu yang menelurkan itu lagi itu juga mulai dari beliau. Nah, next besok ketemu Pak Budi. Pas ini pendeta capek ya. Pendeta berdoa. Makanya pendeta capek dia ketemu di orang kita tidak klasik. Jadi bisa masuk selangkung itu dan salah dosa. Seperti itu lah pertama. Dia mengikuti dengan itu untuk lancar rezeki. Itulah doa-doa itu. Gitu ya. Nah ini berbeda. Dalam Matius 5 ayat 4 Yesus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dimaksudin
Wong musuhe kok gunake bahkan mengampuni dan didoakan kepada musuh kita itu juga mendapat berkah. Inilah ajaran yang aneh dari ajaran kita, mendoakan musuh kita. Nah, dengan mengampuni kita melepaskan keinginan kita untuk balas dendam. Jangan sampai kita itu punya dendam seperti saya tadi mengatakan di dalam pemahaman kita. Sinai dendam dengan jauh. Kita dari dendam kita muncul hal-hal yang kurang sehat. Next, yang keempat, bersandar pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah obat bagi jiwa yang terluka. Dalam Mazmur 107 ayat 20. Jadi firman Tuhan itu adalah obat. Jadi ketika kita punya permasalahan di dalam hidup kita, jangan mencari obat yang lain. Di sini ada masalah. Di masalah malah tahu nih. Ada yang seperti itu? Ya, ada tahu kok. Ketuanya mengajar dalam masalah ini aja. Tuh, yang gitu merasa. Padahal di situ sudah ketemu ketua pemuda masa ketemu Tuhan. Tapi sih perang biasa. Dia untuk yang keempat. Next, 5. Bersatu dengan orang percaya diri. Ada orang yang mengatakan wong ini kumpulannya ngomong kok sulit kumpulan. No. Itu kan wong iki nek kumpulane karo wong tengger biasane suwe-suwe yo ketularan iki sih. Wong iki nek kumpulane karo wong latane ning dito suwe-suwe yo ketularan. Ya kan? Wong iki nek dene gereja iki ora latane dito ngrasa penak suwe-suwe penak banget. Ada yang pernah merasakan itu? Ada? Ada ya? Untuk nama mengulangi pengawal dengan itu. Ya, hati-hati dengan pergaulan. Jadi ketika kita punya orang percaya itu di situ kita saling menguatkan. Masalah pokok ini loh ini. Oh, aku belum pernah mungkin begini. Bisa saling menguatkan. Itu dua harusnya. Apa yang jadi masalah itu supaya kita diberikan jalan keluar yang tepat. Gitu. Next, 6. Kurang sisikas. Berjuang dan menjalani proses dengan sabar. Ini kan berjuang dan menjalani proses dengan sabar. Nah, orang itu tidak sabar. Akhirnya apa? Sudah tersulut kancanya sopi waras sabar akhirnya mereka menjalani kita dalam proses itu. Proses itu membuka apa? Memang di masa kita itu nanti itu kalau nanti kita harus berproses untuk itu, berproses untuk sama supaya tidak menyebabkan sakit hati yang kita rasakan kepada Tuhan. Proses penyembuhan adalah proses yang membutuhkan waktu. Di dalam pengkhotbah tidak mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya susah, nanti ada waktunya senang. Ada waktunya menyakiti, ada waktunya bisa ya wong anggur ini pun gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan dibantu. Kalau orang Jawa mengatakan wong berarti wong bisa hidup itu hanya sekali atau dua kali, tidak hidup sekali.
Hidup itu juga hidup di dunia dan hidup di berarti wong murid kurang kesal. Wong murid ini pengen itu gimana lagi? Wong murid itu banyak orang kata murid itu sama juga. Murid kita hidup di dunia itu untuk menanam, tapi hidup di surga itu saatnya kita menunggu. Dari itu orang mungkin bisa. Next yang ketujuh, fokus pada kasih Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini jadi segala kuasa yang ada di dunia ini tidak akan bisa memisahkan persaudaraan kita dengan Tuhan. Kasih karunia itu diperlukan untuk kita. Nah, semudah dipahami mungkin butuh proses, tidak sebentar, dan bisa saja butuh waktu yang panjang. Itulah alasannya kita perlu lebih bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung pada diri kita sendiri. Sok merasa pintar. Aku ini pintar itu urut ya. Aku ini nilai sama kabeh itu kabeh. Mengandalkan kemampuan kita secara manusia. Lebih bergantung kepada Tuhan. Dalam Mazmur 143 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membantu luka-luka. Jika saat ini kita sedang sakit terluka, jadi ternyata Dia akan membantu luka-luka itu. Ketika kita mau berproses dengan waktu dan apa yang terjadi Tuhan akan mengambil berkat sesuatu yang tidak kami inginkan. Karena kita tidak bisa berisik, kita tidak asing. Ada bersatu dengan Tuhan, dan kita akan merasakan satu sukacita di dalam kesehatan kita. Tuhan memberkati. Amin.